Hai, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan sharing-sharing kita ya, video series judulnya 5 juta sebulan dari internet bersama saya Maulana Nikma. Dan di video kali ini kita akan bahas mindset yang selanjutnya, yaitu konsisten dan sabar. Apa yang dimaksud dengan konsisten dan sabar? Yuk kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi materi konsisten dan sabar ini ada hubungannya erat sekali dengan video sebelumnya ya, yaitu fokus. Oke, nah ketika saya bahas fokus di video sebelumnya, saya itu kan memberikan definisi yang agak jelas sebenarnya fokus itu ukurannya apa. Nah, dari segi waktu, menurut saya fokus itu minimal 3 tahun. Tapi selama 3 tahun itu kalau misalnya Anda bangkrutnya berkali-kali, ya itu harus pivot ya. Pivot itu artinya pindah bisnis atau merestruktur ulang atau melakukan rencana-rencana baru terkait dengan produk atau bisnis Anda gitu. Atau mungkin sekalian pivot bisnis ya. Itu ada ukurannya. Tapi kalau kebanyakan orang nih seringkali fokusnya itu pendek time frame-nya gitu. Kadang-kadang ada yang baru berbisnis like sebulan, 2 bulan, bahkan masih ada hitungan minggu. Dia berharap, misalnya nih ada pernah dulu teman saya yang punya restoran, dia baru buka seminggu, berharapnya dia punya sekitar 100 kursi itu full gitu makan siang. Masih seminggu buka, ya bisa-bisa aja sih, tergantung strategi pemasarannya seperti apa. Bayangkan kalau misalnya strategi pemasarannya adalah gratis makan siang untuk pertama kali di restoran ini untuk seluruh rakyat yang ada di kota misalnya. Saya yakin sampai sebulan itu bakal full, kalau bicaranya cuma full ya. Dan kalau bicaranya modalnya nggak terbatas gitu. Oke? Itu salah satu trik yang ya Anda harus hitung-hitung sih masuknya berapa gitu ya. Oke, so intinya harus ada time frame untuk fokus supaya kita bisa konsisten gitu dalam berbisnis. Nah, misalnya saya kembali lagi ke cerita tentang bisnis saya yang banyak orang awalnya mengatakan bisnis saya tidak seksi gitu, tidak menarik, tidak seperti bisnis-bisnis pada umumnya. Teman-teman saya itu bisnisnya keren, kayak fashion, ada yang di teknologi, macam-macam gitu, ada yang di properti. Pokoknya semuanya bisnisnya kelihatannya keren gitu. Dan bisnis saya sangat jomplang sekali kalau dibandingkan dengan bisnis mereka. Tapi pada suatu waktu ketika kita sharing, ya bisnis saya juga sudah berjalan di atas 5 tahun ya, ketika kita nongkrong bareng-bareng sharing-sharing, ternyata saya tahu gitu omset mereka memang misalnya ada yang let's say 1 miliar sebulan atau 2 miliar sebulan. Oke, ada yang 3 miliar sebulan. Tapi ketika kita breakdown lagi berapa sebenarnya margin profit yang mereka dapatkan, profit bersih yang mereka dapatkan, yang angkanya lebih kurang sama aja dengan bisnis saya yang katanya tadi nggak seksi gitu. Bahkan saya merasa beruntung, saya tidak perlu meresikukan uang belasan miliar, bahkan ada yang bisnisnya modalnya itu puluhan miliar, hanya untuk mendapatkan let's say misalnya 200 atau 300 juta net profit per bulan misalnya. Oke, nah jadi itu buah dari konsistensi. Jadi Anda harus konsisten dalam berbisnis. Apalagi kalau misalnya Anda menjalani bisnis-bisnis kayak bisnis online ya. Seringkali kadang-kadang orang ngeluh kayak, oh aduh ini produknya nggak winning. Banyak ngeluhnya gitu, excuse making itu banyak sekali, alasan-alasan yang dibuat itu terlalu banyak. Jadi please lakukan saja dulu, lakukan yang terbaik, rencanakan yang terbaik, kerjakan yang terbaik juga, konsisten. Karena juga market sendiri juga kadang-kadang ada yang menguji kita. Menguji itu dalam arti ditawarkan sekali. Ada penelitian yang menarik begini. Orang itu memutuskan membeli ketika ditawarkan ke 7 kali. Sekali lagi, orang itu akhirnya atau memutuskan membeli ketika ditawarkan ke yang 7 kali. Jadi bayangkan kalau Anda nggak konsisten menawarkan produk Anda, misalnya Anda berhenti di tangga yang ke-6, padahal
Sukses Anda itu sedikit lagi, sudah dekat banget itu. Yang ketujuh, Anda berhenti, udah Anda nggak akan dapat apapun. Oke, itu kenapa Anda harus betul-betul konsisten. Yang pertama, yang kedua kadang-kadang soal waktu. Ini bisnis offline ya, bisnis offline yang baru-baru buka gitu. Ini sering banget begini. Hari ini kadang-kadang bukanya jam 8, besoknya bukanya jam 9, besoknya lain lagi. Kadang-kadang nggak buka without any further notice gitu, nggak ada pemberitahuan kemana-mana, orang-orang nggak tahu. Padahal bisa jadi nih orang-orang yang tadinya kemarin-kemarin 6 hari berturut-turut yang lewat-lewat di depan toko Anda tuh ngelihat, waduh kalau saya mau beli itu, misalnya mau beli gamis misalnya di toko itu deh, tapi ntar besok aja karena saya masih sibuk, misalnya buru-buru mau meeting. Oke, besoknya gitu juga teringat lagi, oh iya ya kan sekarang saya mau beli gamis di situ, tapi udah deh nanti sore deh. Nah pas sore rupanya ada kejadian apa gitu, udah nggak jadi. Begitu terus hari ke-6 sampai akhirnya ya udah ini hari Jumat, besok Sabtu weekend saya masuk kantor cuma setengah hari, gue pulang kantor insya Allah akan mampir deh ke toko gamis itu mau beli satu gitu, udah pengen banget, modelnya udah pas, warnanya udah oke karena di display bagus. Sabtu waktu dia datang tutup itu toko. Yang rugi siapa? Anda yang rugi sebagai pebisnis. Jadi harus konsisten. Oke? Hari ini mungkin doesn't work, besok juga mungkin belum menghasilkan, terus aja gitu. Terus aja sambil kita evaluasi strategi. Ini juga berlaku untuk misalnya pebisnis online. Semua pebisnis konsisten tuh harus lah. Kalau Anda misalnya buka toko di marketplace seperti ini kayak Tokopedia atau Shopee atau apa, itu kan admin itu kan dikasih tahu tuh ada pemberitahuannya kapan terakhir kali online. Nah, jadi Anda harus jelas, harus konsisten. Kalau di toko Anda mengatakan kita buka dari jam segini sampai jam segini, ya Anda katakan itu. Tapi kalau memang admin Anda buat ready 24 jam misalnya, mungkin dengan software tertentu, atau Anda memang hire orang sampai 4 shift, ya itu terserah Anda. Intinya, Anda harus available selalu dan konsisten di waktu yang sama. Jadi orang-orang nggak kehilangan Anda ketika membutuhkan produk atau bisnis Anda. Ya, jadi konsisten. Selanjutnya, sabar. Konsisten itu kayak mata uang, kayak koin gitu. Dia satu koin yang sama, satu sisinya konsisten, satu sisinya sabar gitu. Jadi dia sepaket. Oke. Kalau orang yang tidak konsisten biasanya tidak sabar. Oke. Jadi karena hari ini semangatnya menggebu-gebu nih, dia buka tuh dari pagi sampai malam, dia tungguin customer. Oke, dia bagi brosur lah ini kalau bisnis offline. Kalau online mungkin dia nungguin dashboard penjualannya ya. Kok nggak ada yang order, kok nggak ada yang add to cart, kok nggak ada yang beli. Gimana ini? Padahal saya sudah seharian loh, sampai jam 11 malam saya pantengin dashboard, kok nggak ada penjualan. Saya cek WA juga nggak ada yang hubungin untuk beli. Ini bisa nggak sih sebenarnya? Udah besoknya dia down, dia nggak buka lagi. Padahal hari ini orang-orang yang lihat hari ini itu rencananya besok dia ngubungin. Bahkan mungkin beberapa yang udah screenshot. Gue besok kemari dah hubungin WA ini. Udah karena kita down, besoknya nggak buka, nggak sabar tuh, nggak menghasilkan kemarin, kita tutup, kita yang rugi. Nah jadi saya ulangi, ini kata kunci ya, jimat mungkin mantra yang paling penting untuk menutup sesi mindset bisnis online adalah yang gagal adalah yang tidak konsisten dan yang gagal adalah yang tidak sabar. Percaya sama saya, siapapun pebisnis yang bisa Anda lihat dan mereka sukses, itu pasti sudah berjalan bisnisnya di atas 5 atau 7 tahun. Dan mereka pasti lebih banyak cerita tentang konsistensi dan sabarnya. Kalau mereka jarang cerita, Anda minta cerita deh. Gimana ceritanya mereka bisa konsisten dan bisa terus sabar dengan bisnis mereka sehingga mereka bisa di posisi puncak yang seperti Anda lihat sekarang. Nggak ada orang yang nggak konsisten itu yang sukses itu saya belum pernah jumpa, nggak pernah ketemu. Oke? Jadi yang gagal adalah yang tidak konsisten dan tidak sabar. Dan yang terakhir adalah ketika Anda tidak konsisten atau Anda nggak sabar, Anda sebenarnya sedang tidak sadar seberapa dekat kesuksesan itu dengan Anda. Mungkin Anda pernah lihat sebuah gambar animasi atau meme gitu ya, meme, oke, di mana ada dua orang itu sedang menggali tanah mencari berlian. Pernah Anda lihat mungkin ya videonya atau mungkin gambar meme-nya gitu. Nah, si A dan si B. Si A ini melihat si B itu sudah dapat satu bongkah berlian. Karena dia nggak sabar, dia
yang dia nggak konsisten, akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak bijaksana, dan itu salah. Dia melukai temannya yang si B ini tadi sampai mati di video itu ya, atau di animasi itu, dan dia mengambil berlian temannya tadi. Padahal di sisi tanah yang dia sedang cangkul itu, sedikit aja lagi, mungkin 1 atau 2 cangkulan lagi, itu dia itu punya 10 bahkan ratusan bongkah berlian. Ini cuma gara-gara kok nggak konsisten, nggak sabar, dia nggak sadar kalau kesuksesan itu sudah sebegitu dekat dengan dia. Dia mengambil jalan dia menempuh jalan yang tidak sabar, melukai orang lain, sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ini saya nggak tahu, ini ada beberapa video tentang mindset, mulai dari visi sampai sekarang adalah konsisten dan sabar. Harapan saya ketika nanti Anda mulai berbisnis itu kan akan sibuk dengan hal-hal teknis. Setelah ini juga kita akan bahas soal teknis, mulai bagaimana, kenapa 5 juta, semuanya kita akan bahas yang teknis-teknis mendasar. Saya akan bahas, saya akan share ke Anda. Tapi nanti ketika sudah sibuk dengan itu semua, jangan lupa dengan mindset-mindset ini. Ketika Anda down, Anda silakan nonton lagi video-video soal mindset yang sudah saya share di video-video sebelumnya dan juga video ini gitu. Saya sendiri pribadi sering juga masih down, sering juga kadang-kadang punya masalah gitu. There is always something, ada aja masalah. Dan yang buat kita balik back on track adalah nonton video-video seperti ini. Jadi silakan Anda mungkin save videonya, Anda like videonya supaya nanti Anda kapanpun Anda ke YouTube, Anda bisa cek riwayat like video-video yang Anda like, Anda bisa tonton lagi video-video saya terkait dengan mindset gitu ya. Oke, seperti biasa kalau misalnya Anda punya pertanyaan terkait dengan bisnis Anda, apapun itu, silakan Anda tanya saja langsung ke DM Instagram saya. Link Instagram saya ada di deskripsi di bawah video ini. And then jangan lupa komen juga di bawah. Kalau misalnya Anda tertarik untuk menjadi mitra bisnis saya, silakan Anda join, daftar jadi reseller, linknya juga ada di deskripsi di bawah. And thank you for watching. Di video selanjutnya kita akan bahas hal-hal teknis ya, seperti apa 5 juta sebulan, kok bisa 5 juta sebulan, cara dapetinnya gimana, kalau kurang 5 juta bagaimana, kalau mau 10 juta gimana, dan seterusnya. Semuanya akan kita bahas di video-video berikutnya. Once again, thank you for watching. Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.